Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama MS Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Video ini adalah lanjutan berlatih dengan papi. Jadi video sebelumnya adalah berlatih dengan papi nomor 2A. Sekarang berlatih dengan papi nomor 2B. Pelajari saja videonya, jangan di-download. Peringatan, semua materi yang saya bahas adalah ala Safriandi. Jika berbeda dengan yang orang lain ajarkan dan penonton menganggap ini tidak benar, silahkan abaikan materi ini. Yuk siapkan kopi terenaknya dan kita tonton sampai selesai. Jika udah siap kopinya, yuk kita mulai. Download terlebih dahulu. File ini bisa di-download, yang linknya ada di description video ini. Jadi ada beberapa file, sehingga teman-teman bisa belajar sambil langsung praktek. Tahap penyusunan schedule ala Safriandi. Pertama adalah RAB. Nah, RAB ini di copy paste ke Microsoft Project, lalu masukkan sumber dayanya. Dari hasil semua masukan sumber daya ini, kita akan dapatkan biayanya. Ini dibahas di video sebelumnya. Jadi teman-teman kalau yang belum buka video sebelumnya, sebaiknya membuka video sebelumnya. Agar kita bisa melanjutkan dengan merubah WBS sesuai dengan metodenya, tentukan durasi dan prodesesornya, buat rumus dan setting kolom untuk progres, set baseline agar menjadi schedule, lalu nanti kita lakukan tracking, yaitu memasukin aktual lapangan, dan terakhir membuat dashboard sebagai format evaluasi. Work breakdown struktur, apa sih WBS itu gitu kan? Banyak yang mengetahui tentang WBS, namun sering bingung bagaimana menerapkan dan membuat WBS di dalam schedule. Setiap pekerjaan bisa didetailkan menjadi lebih rinci dan lebih rinci lagi. Namun dalam schedule proyek, penguraian pekerjaan hanya dilakukan hingga pekerjaan dapat dipahami untuk pelaksanaannya. Itu kata Safriandi. Seperti saya bahas sebelumnya, bahwasanya schedule kita adalah schedule rusun. Jadi rusun ini kira-kira seperti ini, bukan kira-kira, bentuknya seperti ini ya. Jadi ada 5 lantai, 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir adalah, lapis terakhir adalah atap. Apa saja sih pekerjaannya? Pekerjaannya seperti di dalam BQ, ada yang namanya pemancangan. Work breakdown struktur pemancangan seperti apa sih? Awalnya dilakukan dengan mobilisasi alat pancangnya. Kemudian pemancangan di area pertama. Nah, setelah area pertama itu biasanya kita melakukan pengetesan. Setelah pengetesan dianggap berhasil, maka kita melakukan pemancangan di area-area lainnya. Dan yang selesai, kita akan demobilisasi. Jadi ini adalah RAB-nya. Teman-teman silahkan download ya, biar langsung berlatih ya. Nah, ini RAB-nya seperti di video sebelumnya juga udah kita bahas bagaimana memasukin sumber dayanya, ya kan? Terus ini nih bagaimana memasukin angka-angkanya sehingga keluar harganya. Sekarang kita bahas adalah bagaimana menyusun WBS-nya. Teman-teman buka juga file belajar bersama papi nomor 7. Kalau teman-teman buka lalu ketemu error, nggak usah bingung ya. Ambil project, ambil calculate project. Nantinya akan terhitung secara otomatis ya. Di sini kita akan membuat WBS-nya. Saya insert di sini di bawah pekerjaan struktur, yaitu pekerjaan pemancangan. Proyek ini pancangnya adalah 25 kali 25 dan dilakukan dengan sistem checking file plus penyambungan.
Jadi ini saya sorot, lalu saya Ctrl C atau copy. Kemudian di sini saya klik kanan, kemudian ambil note. Lalu di sini saya paste. Tujuannya apa? Tujuannya biar kita tahu bahwasanya pemancangannya adalah menggunakan 2525 dan kedalamannya adalah 18 meter. Pemancangan menggunakan sistem checking file, ya. Setelah pemancangan, ada yang lupa. Kita mobilisasi dahulu, ya kan? Kemudian pemancangan. Pemancangan ini saya copy nih ya. Ini saya copy, saya pindahkan kemari. Ya, kalau teman-teman lihat ini ya, ininya berubah ya. Tapi makanya ini sudah tidak perlu lagi supaya tidak dua kali hitung. Nah, ya kan berubah ini ya. Nah, ini yang benar ya. Nah, supaya nggak dua kali itu. Pemancangan ini pemancangan gedung utama. Yang titiknya adalah 320 titik. Ya, kalau teman-teman bagi ya, 5.760 dibagi 18 meter, dapatnya adalah 320 titik ya. Selain gedung utama, apalagi sih yang ada pemancangannya? Yang ada pemancangannya itu di di bangunan gronteng. Bangunan gronteng di sini ada juga pemancangan nih. Ini saya cut aja ya, saya pindahkan. Nah, ini lalu saya buat di sini pemancangan gronteng. Berapa titik? Yaitu 11 titik. Yaitu 198 dibagi 18 dapatnya 11 titik. Kalau memang sudah seperti itu, ini hapus saja karena ini juga nggak ada isinya ya, no del. Lalu setelah GWT ada di mana lagi? Ada di STP. STP ini juga ada pemancangannya. Pemancangan STP di sini, ini dia ya. Ini saya pindahin saja ke atas. Lalu saya ketik di sini, saya ganti namanya menjadi pemancangan STP. Berapa titik? Titiknya 16 titik. Oke, setelah mobilisasi, pemancangan gedung utama, pemancangan gronteng, pemancangan STP, terakhir adalah demobilisasi. Untuk RAB ini tidak ada biaya mobilisasi dan tidak ada biaya demobilisasi. Artinya RAB ini memasukkan mobilisasi dan demobilisasi ke dalam harga satuan ini. Ada yang lupa kelupanya ya. Ada yang namanya tes pancang. Tes pancang ini ternyata ada 3 tes. 3 tes yaitu tes pancang, tes PDA, tes aksial, tes lateral. Jadi ada 1, 4, 1. Nah, ini juga saya pindahkan setelah pemancangan gedung utama. Ya, gini seperti ini. Sehingga total pemancangan ini insert ini nggak gitu di sini nih. Ini insert. Ini saya tarik kemari. Kemudian ini saya copy kemari. Ini saya edit ya sedikit ya, sebentar ya. Oke. Ini pemancangan saja. Ini saya hapus karena udah ada di bawahnya ya, ini ya. Ini pemancangan gedung ini, ininya dihapus saja. Oke, sehingga hilang ya. Nah, ini yang benar ya. Jadi ini yang benar, ini mobilisasi sampai pemancangan demobilisasi, sehingga pemancangan ada 1,8 miliar. Gede ya biayanya. Iya. Hampir berapa nih ya? Berapa persen lah gitu ya. Nah, setelah pemancangan kita akan masuk ke gedungnya. Ini gedung utamanya. Apa itu? Pondasinya. Oke, kita ke PowerPoint dulu ya. Setelah pemancangan, seperti biasa, kita tentukan dulu zoning bangunan ini. Saya membagi 2 bangunan ini.
Nah, kebetulan ini simetris sehingga bisa saya bagi dua. Sebelah kiri ini adalah zona A, sebelah kanan adalah zona B. Jadi sebenarnya pemancangannya saya lakukan dari sini terus ke kanan. Setelah itu apa sih yang kita lakukan? Ya buat pondasinya. Pondasinya breakdownnya seperti apa? Breakdownnya adalah saya buat di sini. Nah, ini pondasi ya. Nah, saya insert di sini. Nah, di sini ada yang namanya galian di bawah pelket. Jadi pondasi itu pertama-tama galian di bawah pelket. Saya akan menyatukan pondasi itu pelket dan tie beam. Jadi tie beam dan pelket ini saya satukan. Dan kemudian saya bagi dengan zona ya. Sekarang zona A. Nah, pelket dan tie beam. Saya gabungkan saja dulu galiannya ya. Galian di sini ada pelket dan tie beam. Nah, ini saya pindahin ke atas dulu ya. Saya pindahin ke atas. Oke. Nah, karena di sini dua-duanya adalah menggali dan pekerjaannya hampir bersamaan, kedua ini saya satukan jadi pelket, galian pelket dan tie beam. Di sini 145.64 dan 87.66 ini saya satukan lalu saya bagi dua karena menjadi dua zona. Nah, kita lihat di Excel ya, di sini saya sudah menyatukan ya ini ya. Di sini ada galian tanah nih. Jadi di sini adalah galian itu penjumlahan dua ini. Saya zoom dulu ya. Saya zoom. Ini adalah penjumlahan galian pelket dan ini. Kemudian karena dua zona maka ini bagi dua. Jadi 116 saya copy. Saya copy lalu pindahin ke Microsoft Project. Saya taruh di sini ya. Kemudian ini saya tukar dengan yang ada di sini. Oke, sehingga harganya sama-sama 15 juta. Ini udah nggak perlu lagi. Ya, ini sudah tidak perlu lagi. Kemudian setelah galian, apalagi ya? Urukan di bawah pelket dan di bawah tie beam. Ini saya naikin ke atas. Ya, ini. Nah, ini pun sama, saya satukan. Saya satukan, berapa sih nilai satunya? Ya kita lihat aja di perhitungan QS ini. Di sini nilainya adalah urukan pasir ini dia. Jadi ini dijumlahkan, lalu dapatnya 11.17. Ini saya hapus, saya ganti maksud saya. Ini saya hapus saja. Kemudian di sampingnya hasil uruk ini saya copy, saya pindah kemari. Oh ya, teman-teman nggak tahu ini bagaimana cara membuatnya, ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman langsung ikut ini pasti bingung juga. Ya buka deh video sebelumnya, nah, sehingga bisa mengikuti video yang berikut ini ya. Setelah pasir uruk, kita masuk lagi ke lantai kerja. Nah, lantai kerja ini aja saya copy ya. Nggak terlalu susah biar ini saya copy di sini lantai kerja. Oke, sini lantai kerja, kemudian angkanya yang digunakan adalah ini 55 sekian itu. Iya, ini lalu ya lantai kerjanya ini pindahin ke kemari. Oke. Ya. Nah, lantai kerja. Setelah lantai kerja ini, yang ini kita hapus. Ini lantai kerja 2 ini. Urukan nanti saja ya. Nah, setelah pelketnya. Setelah galian, urukan pasir, kemudian lantai kerja, kemudian apa lagi? Kemudian masuk ke pile cap-nya. Ya kan? Pile cap. Nah, pile cap ini di sini gambar kita pile cap-nya ada beberapa tipe PC2, PC5, PC6 dan PC7. Jadi di gambar ini juga kelihatan nih ya. Ini pile cap-nya ya, ini pile cap-nya. Ini ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5. Kita kembali di sini. Bagaimana? Ini kan pile cap-nya banyak nih ya. Tuh sampai sini nih. Waduh, banyak kali.
bagaimana caranya membreakdownnya. Yang kayak gini nggak perlu kita rinci, sangat-sangat rinci. Cukup diambil aja poinnya, poin ini, lalu kita copy di sini. Ya, kemudian di Excel saya menggabungkan bobok ini dia bobok, ini saya jumlahkan dulu nih semua. Kemudian saya bagi dua, karena kita ada dua zona, ini bagi dua. Kemudian saya ambil ini. Jadi ini adalah volume untuk bobok ya, ke boboknya. Nah, sebenarnya kalau teman-teman perhatiin, saya tinggal copy aja nih. Ini saya copy, saya pindahin kemari biar cepat. Nah, itu dia ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini saya masukin dulu ya. Ini dapatnya 1.8 ya. Ini kan beda ya. Kita ambil yang sudah dikoreksi, ini dia. Copy, pindahin ke kemari. Nah, ini 186. Oke, setelah itu apa ya? Nah, setelah itu nimbun, ya kan? Timbun urukan. Nah, ini urukan. Ini taruh di sini. Ya, urukan ini dibagi dua. Nah, kalau dibagi dua dapatnya urukan adalah urukan 52. Ya, ini dia, saya pindah kemari. Ini dia. Dapat 2 juta. Kemudian ini saya copy. Pindah ke sini. Oke. Nah, zona A sudah selesai. Kalau sudah selesai zona A, ini kita copy menjadi zona B. Kita copy menjadi zona B di sini. B. Sehingga totalnya adalah pekerjaan fondasi 400. Pak Andi, pekerjaan strukturnya udah berubah nih jadi 11. Padahal kan tadi 10. Ya, pekerjaan struktur kita totalnya adalah 10.764.20 perak ya. Nah, ini kan udah beda Pak Andi. Nah, sebenarnya bukan salah, karena ini sudah tidak perlu lagi yang ini sampai urukan kembali supaya tidak terhitung 2 kali. Tapi supaya datanya jelas, saya buat di sini ya. Ini PC2, PC5, PC6, dan PC7. Nah, itu dia. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini saya akan hapus. Ini sampai mana tadi ya? Oke, setelah zona A, zona B dibuat, maka kita dapat pekerjaan fondasi nilainya adalah 423 juta sekian ya. Nah, selanjutnya adalah kita menghapus ini pelcapnya supaya tidak terhitung 2 kali. Kita hapus sampai di sini. Oke, nah sini. Nah, ini dia ya. Sehingga totalnya tetap 10 miliar. Oke, selanjutnya adalah lantai dasar. Lantai dasar ini adalah pekerjaan fondasi batu kali kolom. Nah, kita ambil kolomnya. Zona kolom ya, kolom zona A. Nah, kolom zona A di sini juga kolom banyak. Apakah kita buat satu-satu? Nggak perlu ya, kolom itu nggak perlu dibuat satu-satu, tapi cukup kita satukan. Nah, kolom ini kita satukan. Di sini ada penyatuannya. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kemudian dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada zona A dan zona B. Jadi kembali ke Microsoft Project-nya, ini kolom ini saya copy dulu ini. Ya, ini taruh di sini. Oke. Kemudian di sini saya ambil ini sampai 3 ini, karena ini adalah besi, betonnya, ini besinya, ini
backcastingnya. Lalu saya bagi dua jadinya seperti ini. Saya copy, saya pindahin ke sini. Oke, nah ini berubah ya. Kemudian di sini saya ambil yang ini, saya copy pindahin ke kemari. Sehingga kolom zona A harganya adalah 237 miliar. Kalau teman-teman perhatiin ini berubah Pak Andi. Jadi 10 miliar 888 juta gitu kan. Iya, ini kan kita belum hapus. Nah, sekarang setelah ini kita copy ulang. Ini menjadi kolom zona B. Ya, kita kolom zona B. Harganya sama, sehingga total kolom zona A, zona B sebetulnya ini adalah 400 sekian ya. Nah, kalau sudah, ini bisa kita hapus kolom sampai kolom mana nih? Ini nih. Nah, ini dia. Ya, sampai kolom keempat ini bisa kita hapus. Oke. Nah, setelah itu lantai dasar ini ada pekerjaan batu kali, damkar. Damkar itu tempat pemadam kebakaran ya, parkir ya. Ini ada betonnya, ada tanah uruknya. Sementara ini kita tinggalkan dulu ya. Kita di sini juga ada tangga, sementara kita tinggalkan dulu. Ini kita tutup saja. Nah, kita masuk ke lantai 2. Bagaimana sih pola kerjanya? Pola kerjanya gini, setelah ini dicor file cap-nya, kemudian tumbuhlah kolom-kolom ini. Jadi tumbuh kolom-kolomnya itu, ini dia nih, kolom, gitu ya. Setelah kolom itu sebenarnya adalah